Dialog Persada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi ke-15 tahun 2024 langsung dari Kota Banjarmasin. Selamat mengikuti. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini, Insan Persada? Ya, selamat datang. Ini dia Dialog Persada kembali hadir untuk Anda bersama saya Enda Sari langsung dari lokasi kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia ke-15 Insan Persada di tahun 2024. Nah, seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita pada kegiatan Rakornas ini. Saya tidak sendiri, kita sudah ditemani dengan Bapak Hari Arah Huta Barat. Beliau adalah Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih, Pak? Baik. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. Pak, ini kapan nih tiba di Kalimantan Selatan nih, Pak Hari? Saya tiba sesuai undangan, tanggal 10 pagi sudah tiba di Banjarmasin. Oh, hari Senin ya. Oke. Pak, ini yang pertama atau sudah pernah datang ke Kalimantan Selatan? Kalau Kalimantan Selatan itu jadi dulu pas zaman masih kerja di profesi, itu bagian dari rumah kedua mungkin. Saya banyak di Tanah Laut di Banjarbaru. Oke. Ada beberapa side project di sana. Jadi kayak kembali ke kampung kedua gitu. Jadi rindu semua kulinernya, keramahannya, religiusitas yang saling menjaga, saling menghargai, itu nilai-nilai yang investasi buat negara ini yang untuk masa depan nggak akan ternilai dengan apapun. Betul. Berarti waktu di Banjarbaru kemarin belum menjadi ibu kota Kalsel ya? Belum, waktu itu masih 15 tahun lalu dan sampai jadi udah lama banget sebetulnya. Udah lama banget ya. Pulang kampung nih Pak Hari ini. Baik, nah Pak Hari ini kan kegiatan Rakornas. Ini adalah hari kedua ya Pak ya? Nah, dari hari pertama, kemudian hari kedua ini, apa yang didapat Pak dan apa yang akan diimplementasikan ke DKI Jakarta dari kegiatan ini Pak? Ya tentu Rakornas ke-15 di Kalimantan Selatan, KI Jakarta yang pertama mengapresiasi secara sungguh-sungguh kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan dan Ketua KI Kalsel dan jajarannya, bahwa ternyata acara di tingkat nasional itu bisa dilakukan di provinsi dengan standar yang mungkin bisa jadi itu di atas nasional ya. Mungkin bisa dia kategori untuk se-Asia Tenggara itu bisa nanti Kalsel bisa jadi panitia misalnya. Nah, kita berharap yang strategis itu sudah coba dibangun dengan berbagai instansi, bahkan tadi Bapak Menpol Polhukam datang langsung, dan kita berharap semua yang hadir, semua narasumber yang memang punya grade semuanya nasional itu, seperti Pak Ketua Umum Kadin dan juga Ketua PI Pusat, itu memberikan sinyal langsung bahwa keterbukaan informasi publik itu bukan sekedar hanya menjadi suatu state di suatu Undang-Undang Dasar pasal 28, tapi itu menjadi implementasi dan ke depan bukan sebagai tools, tetapi suatu kebutuhan untuk menuju Indonesia Emas 2045 gitu. Dan beberapa hari ini hal-hal strategis itu sudah dibangun, dan saat ini Komisi Informasi se-Indonesia sedang merumuskan secara pleno beberapa bidang yang sudah dibahas di bidang masing-masing, dan akan mudah-mudahan akan secara strategis bisa memberikan suatu kontribusi buat perkembangan keterbukaan informasi secara nasional. Tapi perlu dicatat di sini oleh pendengar 104,7 Abdi Persada FM bahwa jika badan publik itu semakin terbuka, semakin transparan, itu bukan berarti KAI-nya yang diuntungkan secara langsung. Padahal yang akan diuntungkan itu adalah badan publiknya itu sendiri. Secara tidak langsung memberikan manfaat kepada masyarakat untuk pelayanan publik, dan dalam konteks itu akan memberikan dampak positif untuk trust, rasa kepercayaan masyarakat kepada government atau pemerintah, atau di dunia KAI disebut badan publik itu. Jadi memang semua pihak akan diuntungkan. Jadi bicara keterbukaan informasi publik bukan bicara KAI. Betul. Tapi itu lebih pada bicara secara komprehensif bagaimana kita memandang undang-undang ini dibutuhkan oleh negara ini, bukan untuk KAI. Itu yang perlu jadi catatan. Jadi acara tadi tanggal 10 sampai 13 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di bumi Banua ini yang kita cintai,
itu kita tidak melihat dalam perspektif KI-nya saja. Iya, betul. Nah, itu mungkin menjadi catatan penting dan kita berharap akan dibawa ke provinsi masing-masing apa yang baik dari Rakornas ke-15 ini, dan nanti akan ditindaklanjuti dengan Rakernis, rapat kerja teknis yang akan ditetapkan sebentar lagi juga tuan rumahnya siapa begitu. Baik. Bapak kan bilang mengatakan tadi adalah semua terlibat ya Pak ya. Nah, sinergitas seperti apa Pak yang dilakukan terutama untuk Komisi Informasi Jakarta untuk terlibat dengan pihak-pihak yang mendukung keterbukaan informasi publik ini Pak? Ya, tentu undang-undang ini lahir bagaimana supaya mendorong partisipasi publik sebenarnya. Namun dari sisi itu kita juga sebagai lembaga mandiri yang menjalankan Undang-Undang Lapas 2008 harus melihat bahwa undang-undang ini jika tidak disosialisasikan secara maksimal, kita akan menjadi suatu lembaga yang hanya memutus sengketa. Kalau itu terjadi, maka lembaga yang memutus sengketa ini itu akan cukup di titik sengketa informasi, tetapi literasi, advokasi, edukasinya itu tidak sampai ke masyarakat. Dan kita juga akan membenahi badan publik yang baik itu jika sudah teruji. Oleh karena itu Jakarta, KI/DKI itu membuat suatu monitoring evaluasi sampai hari ini. Di tahun 2023 peserta monefnya sudah mencapai 232 badan publik dari 16 kategori. Di tahun ini kami akan menambah sekitar 320 sekian badan publik untuk peningkatan hampir 100 badan publik, karena Pak Gubernur DKI Pak Heru Budi Hartono menginginkan semua kecamatan sampai level kecamatan seluruhnya di monitoring evaluasi 44. Jadi memang pada akhirnya kita akan melihat bahwa pemerintah bukan saja harus diketok pintunya untuk keterbukaan informasi, bahkan mereka menjadi membutuhkan undang-undang ini untuk memperbaiki layanan informasi sekaligus menjadikan komitmen good and clean governance di Jakarta untuk itu. Mungkin di Banjarmasin apalagi Pak Gubernurnya Angkal Birin ya panggilannya ya. Paman Birin itu udah betul-betul punya pemahaman bahwa ini bukan suatu tantangan, tapi ini justru suatu cara untuk bagaimana mewujudkan pemerintahan yang mewujudkan kesejahteraan rakyatnya dengan keterbukaan. Ini pemimpin-pemimpin seperti ini yang harus diciptakan di setiap provinsi. Jadi Banjarmasin sangat menginspirasi, Pak Gubernurnya sangat menginspirasi, Pak Ketua DPRD-nya bahwa ternyata dengan memimpin secara riang gembira dan terbuka, itu akan membuat banyak manfaat program yang bisa diakselerasi dengan baik. Tapi kuncinya satu, trust publik di Kalsel itu akan meningkat ketika government-nya yang dipimpin oleh Bapak Gubernur, ya, Paman Birin ini, itu betul-betul membuka semuanya, dan itu bukan menjadi suatu tantangan, tapi itu menjadi suatu hal yang menjadi budaya. Karena kita selama ini, kita membuat peraturan, undang-undang itu sangat banyak. Tapi yang kita lupa adalah kita membangun struktur hukum peraturan yang sangat rizik sekali, sangat ketat dan kaku, tetapi kita tidak pernah membangun budaya hukum. Nah, yang saya lihat di Kalimantan Selatan menjadi inspirasi adalah Pak Gubernurnya, Pak Aman Birin, itu membangun suatu keterbukaan informasi, kedisiplinan, penegakan hukum, itu sebagai budaya. Jadi pendekatannya bukan pelanggaran, tapi bagaimana mengedukasi, mengajak, memotivasi untuk menggelorakan suatu keterbukaan informasi dengan cara kita bergerak, badan publik bergerak untuk melayani warganya dengan dasar keterbukaan informasi. Iya. Yang kita tahu di Kalimantan Selatan ini ada 13 kabupaten dan kota nih Pak. Dan di daerah-daerah lain tentunya juga gitu ya. Apalagi di daerah-daerah terpencil yang mungkin masih jauh dari internet atau mungkin informasinya sulit untuk didapatkan. Nah, seperti apa nih Pak langkah untuk daerah-daerah bisa memaksimalkan informasi ini? Sebelum masuk ke digitalisasi, mungkin suatu pesan moral dari saya sebagai Ketua KI Jakarta, bahwa sampai hari ini Komisi Informasi yang terbentuk di level kabupaten kota itu baru berjumlah 5 dari sekitar 500 kabupaten kota di-Indonesia. Dan 5 itu baru ada di Cirebon ya, kabupaten kota, Bulukumba, kemudian ada di 2 kabupaten di Madura. Artinya apa? Di Kalsel, Komisi Informasi di tingkat kabupaten kota itu belum ada. Oleh karena itu, ini suatu momentum ketika terjadi Rakornas di Komisi Informasi di Kalimantan Selatan. Kita berharap bupati dan wali kota di lingkup 12 ya, ada 13 kabupaten kota itu bisa memulai dengan membentuk komisi informasi. Karena kenapa di provinsi itu semua lengkap?
di undang-undangnya klausulnya mengatakan KI dibentuk di setiap provinsi. Tapi kalau kabupaten kota jika dibutuhkan. Pertanyaannya adalah apakah hari-hari gini kita nggak butuh keterbukaan informasi? Saya berharap dengan setelah dilaksanakan Rakornas ke-15 di Banjarmasin, di ibu kota provinsi yang kita cintai ini akan menginspirasi kabupaten kota, 13 kabupaten kota ini akan berlomba untuk membentuk komisi informasi dengan 2 cara. Satu, bisa dengan membentuk peraturan daerah, itu memang effortnya akan panjang. Satu lagi bisa lebih mudah adalah bisa peraturan bupati jika dia kabupaten, atau peraturan wali kota jika di perwali. Jadi Pak PJ yang ada saat ini, atau yang nanti gubernur atau bupati wali kota definitif, itu bisa segera membentuk KI di daerah masing-masing sebetulnya. Ini inspirasi dari acara Rakornas juga, mungkin feedbacknya buat Kalsel sih itu sebetulnya. Karena belum ada KI tingkat kabupaten kota di Kalsel. Itu dia ya Pak ya. Waduh, ini Pak Hari luar biasa sekali nih penjelasannya nih di malam hari ini. Pak, kita kembali ke rangkaian acara ya Pak ya. Besok adalah hari ketiga. Nah, ini akan jalan-jalan ke Pasar Terapung. Pak Hari sudah pernah ke Pasar Terapung? Kebetulan Pasar Terapung belum. Belum. Oh, belum? Belum pernah. Besok nih berarti nih Pak ya? Nah, itu yang saya tunggu-tunggu. Tapi memang bukan hanya Pasar Terapung. Saat saya pertama kali landing di Banjarmasin hari Senin kemarin, Dinas Pariwisata, Pak Kadis langsung memimpin berbagai jumlah pagelaran budaya, tari-tarian dari berbagai latar belakang budaya yang memang kita pelihara di Kalimantan Selatan sebagai bentuk kekayaan yang luar biasa ya budaya kita. Itu ada kebudayaan Dayak, Melayu dan sebagainya. Itu yang menjadi suatu, saya merinding nih. Saya merinding karena ternyata perbedaan itu menjadi suatu kekuatan di Kalsel. Itu bukan suatu hal yang dipertentangkan. Dan saya melihat festival budaya kemarin yang ditontonkan oleh Dinas Pariwisata, Pak Kadisnya juga Pak Kadis Dinas Pariwisata di Kalimantan Selatan itu menunjukkan komitmennya. Jadi memang acaranya konteksnya kewenangannya Pak Gubernur dan Diskominfo. Tapi dari sisi pariwisata terlihat di Kalsel ini kompak gitu, disupportnya full juga, sehingga kita tidak hanya melihat acaranya yang formal, tetapi budaya yang selama ini menjadi nilai-nilai yang kita ada dalam suatu nilai luhur Pancasila, ya, di mana budaya nasional akarnya adalah budaya lokal. Jadi budaya nasional Indonesia, saya sebagai orang Jakarta datang ke sini, budaya di Kalsel itu bagian dari akar budaya nasional Indonesia. Jadi saya sangat apresiasi acara ke Pasar Terapung besok. Itu kan budaya ya yang kita lestarikan sebetulnya. Karena selama ini kita memang sudah sangat juga melihat segmentasi budaya itu selalu kita lihat kemajuan teknologi, tetapi dari menjaga kearifan lokal itu suatu hal yang mungkin banyak dicari malah oleh orang asing. Benar. Nah, dan jadi orang asing itu suka research, penelitian. Jadi bukan berarti nilai tradisional itu ketinggalan. Justru banyak nilai-nilai yang terkandung di situ, terutama nilai-nilai kejujuran bertransaksi, bagaimana cara menyapa pembeli dan seterusnya, dan ada rasa saling menghargai bagaimana produk saya diberikan nilai sekian dengan produk yang terbaik, dan itu menjadi suatu nilai pembelajaran keterbukaan dalam perdagangan seperti itu. Jadi semua hal yang baik di Kalsel saya rasa sudah keren banget ya, dan semuanya itu menjadi komprehensif dengan adanya festival-festival terkait dengan kebudayaan dan juga di Pasar Terapung besok. Mungkin itu yang banyak peserta juga akan menantikan acara besok. Gala dinner tadi malam ya Pak ya? Gala dinnernya juga luar biasa. Dan kita seperti di tempat yang kita bukan orang asing gitu. Bukan orang luar Banjar, tapi kita disambut sebagai bagian dari keluarga. Dan itu yang jarang saya dapat di tempat manapun. Dan saya merasa at home di Kalsel. Dan mungkin kalau saya ada waktu, saya bisa juga undang Pak Gubernur Kalsel untuk ke Jakarta untuk bisa menyatakan bahwa beliau itu sepertinya harus dibawa keliling ke seluruh provinsi di Indonesia sebagai duta transparansi pemimpin yang karena nggak sebanyak pemimpin yang paham betul tentang makna esensialnya. Kalau udah tahu makna esensialnya, itu pasti pemerintah provinsi atau kabupaten kota lari cepat untuk pembangunan yang berdasarkan transparansi. Dan itu keren banget sih menurut saya Kalsel. Juga nyambung dengan rakyat.
masyarakat ya, Iya, Pak? Iya, benar. Udah pasti. Karena kalau nggak nyambung, masyarakat pasti protes kan. Betul. Tapi karena dia merangkul dengan janji bahwa kita dibuka semuanya, nggak ada yang ditutup-tutupi kan. Iya. Dan itu dideklar secara clear. Kalau dalam konteks pembagian trias politika, di situ ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemarin di acara gala dinner, eksekutif dan legislatifnya kan klik. Klik bukan untuk suatu hal yang tidak baik, tapi klik untuk suatu hal bahwa government ini harus clean and clear dengan cara apa? Ya keterbukaan informasi. Iya, betul sekali. Nanti tolong panitia dituliskan ya, Abdi Persada bergerak untuk Banua, untuk dibacakan Bapak ya. Oke, nah terakhir nih Pak, harapan Bapak dalam kegiatan Rakornas ke-15 di Kalimantan Selatan ini, sekaligus juga apa nih kira-kira hal-hal yang mungkin ingin dicapai dalam keterbukaan informasi kita saat ini untuk bisa diimplementasikan, dan juga mungkin kira-kira apa nih himbauan untuk masyarakat yang juga ada di Jakarta, karena ini bisa ditonton sampai ke luar negeri bahkan Pak ya. Silakan Pak, untuk masyarakat Banua Kalimantan Selatan juga mungkin. Ya, untuk masyarakat Banua dan seluruh masyarakat Indonesia, tentu kita tidak boleh lupa dengan adanya Rakornas ini mengingatkan kembali juga secara spesifik bahwa ada hak dasar warga untuk bisa mengakses informasi publik. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Dasar di pasal 28F itu ada yang namanya hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan seterusnya. Tapi yang di-underline adalah hak untuk memperoleh informasi. Kalau berkomunikasinya itu adalah kewenangan dari Komisi Penyiaran. Dia mengawasi TV dan radio, termasuk kita radio saat ini. Jadi hak memperoleh informasi itu hak setiap orang. Mulai dari, jadi kalau ada badan publik di Kalimantan Selatan, mau dia warga Aceh, mau dia warga Papua, warga Sulawesi, itu dia berhak mengakses informasi karena dia adalah warga Indonesia. Tapi yang tidak boleh adalah warga negara asing. Makanya itulah kenapa hak yang melekat buat warga negara citizen Indonesia itu harus digunakan. Kenapa? Bukan saja di Banjarmasin, orang Banjarmasin pun kalau lagi butuh akses informasi di Jakarta, itu boleh punya hak yang sama. Dan tidak perlu takut, karena ini sudah dijamin oleh suatu komitmen sebagai bagian dari negara yang disebut open government. Karena dulu di Sofia, Bulgaria, di tahun 2012 itu betul-betul negara dengan junto militer. Orang lihat badan publik, misalnya lihat Pemprov Kalsel, kalau sekarang semua kan terbuka. Kalau dulu di Sofia, Bulgaria, itu ada ketakutan mendasar karena militeristik dan tertutup. Nah, disitulah deklarasi bagaimana dari Sofia, kota yang sangat tertutup dan militeristik itu, semua para pengacara di dunia menyatakan, membuka, menyatakan menjadi negara yang open, terbuka, termasuk Indonesia. Dan negara Indonesia menjadi satu inisiatornya. Nah, dari situ kita melihat bahwa ternyata dengan terbuka, Indonesia dan Banjarmasin bagian dari Indonesia, itu telah membuktikan bahwa banyak hal yang bisa dilakukan secara lebih akseleratif gitu ya, percepatan dengan keterbukaan. Jadi tidak lagi banyak persepsi dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin jadi catatan penting bahwa Rakornas ke-15 sudah akan rampung dan tetap dilanjutkan dengan acara-acara berikutnya untuk mendukung kebudayaan dan kearifan lokal di Kalsel, mungkin itu. Oke. Aduh Pak Hari, terima kasih. Saya sangat kagum sekali deh dengan Pak Hari ini. Penjelasannya luar biasa sekali nih Pak Hari. Terima kasih ya untuk waktunya Pak. Terima kasih banyak. Ini walaupun acara masih berlangsung, tapi disempet-sempetin untuk bisa ke stand Abdi Persada. Kebetulan saya baru selesai bagian plenonya, jadi saya bisa bergantian. Oke. Pak, ini terakhir nih sebelum kita tutup. Mungkin bisa dikatakan Pak, 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Silakan Pak Hari. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Pak Hari Arah Huta Barat, Ketua Komisi Informasi Jakarta. Terima kasih sekali lagi Pak. Salam untuk teman-teman ya Pak ya. Salam dari untuk semua. Persada. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Insan Persada untuk kebersamaan Anda bersama saya Dasari dalam Dialog Persada dalam kegiatan kita Rakornas ya ke-15 Komisi Informasi se-Indonesia. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Demikianlah Dialog Persada, kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi ke-15 tahun 2024, langsung dari Kota Banjarmasin. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.